kalau aku nggak takut naik pesawat, aku udah nggak di Jakarta. Senangnya muter traveler. Suka banget Santi. travel. Aku tuh mau ngelamar Eva. Terus gini. Pas lagi gini, Eva keluar dari kamar. Oh berarti senang sendirian. Aku sih nggak ada masalah. Oh iya? Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang saya kedatangan tamu luar biasa. Ini udah take? Udah. Nanya lagi. Ya udah, tamunya Sofia Lajuba. Ini sahabat lama. Ini gak ada intro apa-apa. Kita udah punya perusahaan Nebula Record. Ya dulu. ampun. Masih ingat kan? Iya dong, yang di Pondok Cabe. Iya benar. Kita dulu punya perusahaan Nebula Record. Iya. Jadi perusahaan itu bareng sama Indra Lesmana dulunya. Kita pernah di situ. Bu, gimana Bu kabarnya Bu? Baik. Kita lama ya gak ketemu ya? Lama banget. Dan ternyata Anang gak berubah. Iya, Anang emang gak pernah berubah gini-gini terus. Dari dulu. Ibunya yang berubah. Ibu tuh berubah loh. Masa sih? Iya. Udah umur segini masih cantik. Itu Iya kan? Oh berarti dulu jelek. Enggak? Lebih cantik. Lebih cantik dengan umur segini lebih cantik gak? Tuh kan setuju semua tuh, coba. Berarti dulu jelek. Ya kan? Itu kan yang dimaksud. Oh iya sih. Bu sehat ya? Sehat. Masih tetap takut naik pesawat? Masih dong. Ada beberapa hal yang gak boleh berubah dalam hidup. Harus konsisten. Kenapa sih Bu? Termasuk Kenapa? naik pesawat. Kenapa? Nggak tahu, nggak pernah ke psikolog atau terapis gitu untuk ngecek kenapa takut naik pesawat. Jadi nggak tahu kenapa. Kok bisa ya? Nggak ada trauma juga. Lu nggak? Asanti sebetulnya itu takut Tapi naik pesawat. Sebetulnya. Cuman karena memang kalau dia ke luar negeri terus mau naik apa kata dia? ya berarti nggak Memberanikan takut. diri akhirnya. Aku tuh ada kali 10 tahun tuh nggak keluar dari Pulau Jawa karena takut naik pesawat. Sampai ya Itu semenjak kecil. enggak, sejak Eva umur 2 tahun deh. Kenapa tahu-tahu muncul penyakit itu? Mungkin karena Itu dibilang penyakit atau apa sih? Bukan nih? iya itu Penyakit kan? fobia. Iya kan? Fobia itu. Bener kan? Dari Eva kecil. Mungkin karena tiba-tiba punya anak terus naik pesawat itu bisa apa ya? Ya, ada pegangannya gitu. Iya, nggak in control. Nggak in Ya, control memang. terus kalau ada apa-apa ninggalin anak gitu. Karena sejak Eva kecil, sebelumnya enggak, sebelum Eva lahir enggak, waktu belum punya anak tuh enggak. Lah ibu pernah. kalau naik mobil juga sama kan? Kalau kalau Ya tapi disetirin. kan nginjek Oh, gitu. anak. Laut takut gak? Laut enggak sih. Laut enggak begitu. Bukannya mirip. Kalau laut agak takut. Kalau Oh, agak ombaknya takut. udah gede ya. Kemarin kan naik ke Bali naik bis kan pakai ferry kan. Kesananya aman, nggak ada angin nggak ada pas baliknya. Itu kalau nggak salah kamu lagi nyebrang juga. Betul. Jadi kita pas papas-papasan denger. Betul. Soalnya Abdi telepon. Iya. Bro, Sofia lagi begitu, ketemu gak lu? Gimana cara ketemu nih? Lagi naik juga. Oh iya. Kamu iya. pasti ketemu dia lagi mau nyebrang nih. Ini lagi di sini. Nah itu kan agak lumayan tuh waktu Betul. itu. Emang ini bulannya bulan begitu. Iya bulan agak tinggi ombak. Lagi tinggi ombak. Ya di situ tuh ya biasa control freak jadi langsung ke itu pelampung lihat oke pelampung di sini ini di sini itu di sini. Iya tapi dari jutaan orang tuh kan semua percaya sama pesawat Bu. Iya tapi ada juga yang fobia nggak semua orang nggak takut. Tapi kalau sampai tapi kalau misalnya ini aku tuh sebenarnya takut kayak waktu tim balkon ke Nepal Gading cerita gue juga takut naik pesawat loh katanya gitu. Oh ya seneng dong ada temen. Ternyata pas dari perjalanan di Nepal terus kita ke satu village gitu naik pesawat dia tidur. Kan kesel ya maksudnya kalau orang takut naik pesawat pasti nggak bisa tidur. Betul. Pasti nggak bisa Agree tidur. Aku gitu. Dia bisa tidur? Dia bohong. Dia tidur lu takutnya cuma ece-ece kan. Nggak, tapi kalau ibu keluar negeri ini harus ini kayak kemarin kan harus ke Amerika tuh.
Itu minum obat tidur langsung tidur penenang. gitu, atau kayak di film BA dulu itu kan. Bener gak? Itu kan dari bawah udah diangkat udah tidur gitu. Maunya sih gitu, cuman nggak ada yang berani mukulin. Tolong dong. Kan bukan, enggak juga. Enggak, lah. jadi sampai sebelum take off itu minum obat penenang, bukan obat tidur ya. Iya, obat penenang. Gitu, jadi bisa bikin agak calm. Rest atau ibu memang tetap begini tapi lebih enjoy atau memang tidur? Kayak Antimo gitu. Kalau Antimo harus tidur. Jadi tenang terus aja. ngantuk. Kalau kayak obat tidur kan dia bikin ngantuk aja, tapi ininya nggak tenang. Gitu. Jadi tetap deg-degan. Pernah coba obat tidur, waduh itu parah banget. Jadi kalau obat tidur malah masih begitu. Iya, masih takut gitu. Kalau obat penenang nggak bikin tenang terus tidur. Oh, berarti Bunda harus begitu tuh. Kalau enggak, dia tuh berangkat Bunda ya. Maksudnya begini dulu nih. Pegangan dulu nih. Udah sudah tenang gitu, ketinggian sekarang dia boleh melepas. Iya, kalau udah tinggi terus nggak ada turbulence, it's okay gitu. Tapi kalau udah ting fasten your seatbelt. Wah itu, sama dia itu kalau udah ting itu sebelahnya udah ampun itu aku. Udah enak-enak tidur bisa bangun bisa gitu. Oh iya, ini ada apa nih? Wah, sama. Udah wiritan aja. Iya, kita nggak tahu apa-apa. Minum obat penenang aja, karena ini kan fobia ya. Jadi dalam 10 tahun itu nggak pergi kemana-mana, cuman di Jawa doang, naik darat kemana-mana. Misalnya paling jauh Surabaya naik kereta. Tapi terus kan pindah ke LA, jadi mau nggak mau disitulah dipertemukan si obat penenang itu. Oh, jadi nemuin di situ obat. Tapi ya gitu, mungkin emang Tuhan tuh ini ya kasih ada maksudnya. Karena kalau aku nggak takut naik pesawat, aku udah nggak di Jakarta, aku udah keliling dunia. Oh, senangnya muter traveler. Suka banget traveler. Tapi ya kalau nggak takut naik pesawat, udah. Sofi di mana? Oh lagi di ini. Sofi di mana? Oh lagi di Scotland ini. Ya kalau ini ya kalau uang ini ya. Tapi memang ibu itu sukanya memang muter. Suka traveling. Suka banget. Tapi kan rada aneh ikut traveler terus ayo besok kita pergi ke Swiss gitu. Kan nggak berani naik pesawat. Nggak, kalau keluar negeri ayo. Harus terpaksa. Karena gitu. Tapi kalau tujuannya B atau C nggak usah deh. Pulau mana yang pernah didatangin Sofi naik pesawat? Bali aja. Tapi ya pernah maksudnya karena terima kerjaan misalnya di Makassar atau di Surabaya atau dimanapun gitu. Medan gitu. Tapi kalau pekerjaan terpaksa harus berangkat. Pekerjaan kan kita silo dulu kan sama duit kan. Dan ini masih berapa bulan lagi? Ya udah Jun, asisten Jun kita ambil aja Jun gitu. Tapi kalau udah 2 jadi kalau udah ada duit gitu oke ya. Kali jangan terima. Jangan silo sama duit. Jadi mau nggak mau kan berangkat. Tapi itu neraka kayaknya. Kalau ada neraka ya itu kayaknya rasanya neraka. Jadi ibu itu kalau mau pergi terus naik pesawat terpaksa harus naik pesawat pekerjaan itu bisa kayak orang mau nyanyi naik panggung gitu ya. Mikir gitu. Iya. Oh naik panggung gitu juga Anang? Bisa begitu, kadang-kadang masih begitu. Asanti juga sama kemarin waktu nyanyi di Surabaya kita berdua tuh. Bun kita nyanyi Bun setelah 1,5 tahun gak ada nyanyi loh. Duet kemarin nyanyi. Iya. Kan udah dilepas kan boleh kawinan lagi. Nyanyi kemarin di Surabaya. Ribet 1 minggu kita ribet berdua. Latihan karena ini stage fright gitu. Iya karena kan pertama kali semenjak 1,5 tahun kita nggak ada. Juga stage fright. Aku kan nanya kan itu ketemu BCL, ketemu Afgan, ketemu Rosa. Aku nanya, iya juga sama mas. Lama nggak nyanyi, sama. Iya kan panggung ngadepin orang. Iya, aku juga kalau di panggung sih mau mati aja rasanya. Mendingan nggak usah. Oh iya? Kayaknya I'm in the wrong business. Tapi kalau kamera gitu enggak, kamera modeling film gitu enggak. Ya emang udah dari dulunya ya. Kalau disuruh naik ke panggung, makanya kan selalu kan my track record kan selalu pakai ini nggak pakai sepatu kan kalau naik panggung, kalau nyanyi kan selalu nyeker. Waktu sama Krisye nyeker, waktu sama Slang nyeker. Karena saking deg-degan ya nggak bisa pakai hak pasti gemeteran gitu tuh, tremor langsung, tremor yang ada jatuh. Aduh. Masa lu tegak sama kalau di fashion kan sama aja sebetulnya ngadepin orangnya. Kan nggak pernah fashion itu catwalk itu nggak pernah. Oh ibu di situ nggak pernah malah justru. Nggak catwalk nggak pernah.
Ya karena itu. Karena deg-degan. Aduh, ada penonton ngeliatin, takut. Dilihat penonton takut, tapi ada di bisnis entertainment. Sebenarnya Sophie tuh sukanya nyanyi atau fashion atau apa? Modeling sih. Modeling. Modeling. Kalau model sih banyak memang ya, aku lihat ininya dari dulu. Paling apa ya? Ya that's me gitu. Kalau modeling. Kalau nyanyi enggak. Film suka. Film suka kan? Udah berapa film yang sudah dimainin sampai karir ini? Tapi banyak kan? Ya enggak sampai 20, tapi udah di atas 15, so enggak tahu sih, enggak ingat. Cuman yang paling diingat tuh capek kan? Film tuh capek sekali. Ya aku tahu. Ibu pasti enggak suka selalu nunggu-nunggu gitu kan? Iya kan, nunggu-nunggunya, jadi ya udah mendingan enggak sih. Cuma sekarang mau produksi series sendiri. Mau produksi series sendiri? Iya, tapi enggak main. Duh. Gitu. Maksudnya gimana tuh? Ya kan enak kan. Jadi produser aja? Jadi produser aja, kreatif produser. Oh oke. Ya. Aja Asanti dong. Bikin film. Ini series ya. Series yang di OTT gitu. Kalau film tuh kayaknya masih terlalu riskan deh untuk sekarang bikin film. Keluar. Jadi itu apa artinya bahwa Sophie punya PH sendiri hari ini? Iya, punya PH sendiri. Terus diajak produksi sama salah satu OTT di Indonesia gitu. Dan itu kan uangnya jelas, sudah mereka kan ada uang, mereka kan beli gitu. Nggak kayak film gitu, kita deg-degan kan pas hari hanya ini laku. Betul, ini laku nggak. So ini bisa berkreasi, kreatif produser. It's my story and my friend's story. Tapi ya udah ada pembelinya gitu. Walaupun ya segini aja duitnya gitu. Tapi kan bukan masalah duit, kan berkarya kan. Iya, kalau tahu-tahu meledak kan jadi bagus. Iya, berkarya kan sangat Iya. ini. Tapi ini Sophie nggak main? Enggak. Kenapa gitu mukanya? Ya nggak, aneh aja. Kok bisa orang TV-nya nggak ngomong atau OTT-nya ngomong? Kenapa nggak main aja? Kan kalau ada Sophie kan jadi bagus dong. Ya enggak, ini mungkin ini soal Keraton Jogja. Nggak ada dong buat Indo begini di situ. Kan semuanya harus jadi Indonesia. Kenapa terus bikin yang itu nggak yang urban aja gitu? Kayaknya agak narsis ya kalau kita produksi terus main. Tapi kan Sophie tuh fansnya masih banyak. I love berkreasi gitu, tapi pengen juga nikmatin di belakang kamera, jadi decision maker. Kalau harus main juga, harus dandan juga, harus ini juga. Aduh, sekarang udah males deh dandan. Jadi sekarang ibu tuh lebih suka memang ada di belakang. Di belakang. Di depan kamera juga seneng, cuman ya modeling. Kalau ada tawaran film, ayo. Ini pertanyaan banyak loh sebenarnya, beneran. Kenapa? Cuma jalan lama nggak ketemu aja nih. Habis tiap kali ketemu nggak ngobrol. Kamunya lagi sibuk meeting. Iya kan nggak. Iya sih. Anang tuh ini deh. Dari dulu kan ibu tahu sendiri. Waktu Nebula apa gimana aku yang selalu muter kemana-mana. Iya. Nang lu cari gini. Ya, Mas Indra ngomong. Oke. Saya yang kerja Mas. Tenang aja, santai Mas gitu. Tapi enjoy. Oke. Aku senang banget dengan aku hari ini, senang banget. Bisnis apa gitu, Emang everything bener. enjoy. Yes. Politik enjoy. Yes. Nyanyi enjoy. Yes. Yang paling gak enjoy apa? Yang paling gak ada. Karena hidup harus enjoy. Tepuk tangan dong buat gue sekali-kali. Kan ada yang harus dilakukan tapi sebenarnya gak enjoy. Tapi gak ada. Okay. Beneran. Apa yang aku memang ingin lakukan, aku enjoy. Buktinya waktu aku di parlemen, bener-bener 5 tahun aku gak nyanyi, gak bikin lagu, gak ngapain. Bener aku belajar di parlemen. Oke. Yang least favorite, yang paling dikit enjoynya, tetap enjoy tapi nggak se-enjoy misalnya berbisnis atau apa ya? Semuanya aku ngejalanin tuh kok seneng ya. Seneng, semua tuh selalu aku jalanin tuh happy aku. Oke. Karena kalau aku nggak bisa jalanin model itu begitu, pasti project tuh nggak jadi apa-apaan. Oke. Pasti itu nggak akan sesuai yang aku mau. Nah itu. Jadi ibu hari ini masih nyanyi. Kenapa nggak bikin album? Nggak nyanyi. Tapi kan nyanyinya bagus.
Enggak, biasa aja. Buat ibu nggak apa-apa biasa, tapi buat kita bagus gak? Bagus gak? Tuh ada yang ngomong. Gila, Nggak, ini kan anak nggak, 80s, lah. 90s. Ini Ibu kan baru lahir lo nggak tahun berapa? nggak Ini lebih tahu muda dari semua nih. Eva kali. Orang kita datengin nggak ada sih lengkapin, itu lengkap semua juga. Biasanya kosong 2-3 orang. Dia ini aku jelasin benar, aku bilang kok rame banget, biasanya kan kagak. Bisa aja. Udah, itu ada pertanyaan dari Eva Celia. Jadi Eva Celia itu Tadi apa sih? Kan bener kan, gue bener ngomong nggak bener gak? Salah apa bener gak? jadi Eva Celia itu ya, Bukan itu tadi kan. Anak kan kenal Eva dari kecil ya. Ya kan? Dari dia bayi loh. Iya, terus sekarang Gimana Eva. rasanya Anang Oh iya benar. Eva tapi ya baru nikahin anak juga sih, jadi udah tahu ya rasanya. Bu, kalau yang laki-laki tuh gimana ya? Aku sama Aurel itu namanya, iya Aurel tuh deketnya sama aku, deket banget. Aurel itu hampir apa semua yang aku lakuin dia tuh tahu. Aurel itu nggak pernah aku nggak kasih tahu dia, karena dia benar-benar sahabatku. Jadi waktu dilamar, Pada saat itu sama Atta bilang, waktu dia mulai pacaran atau waktu mau dilamar? enggak, kalau masih pacaran aku kan ya belum tentu nanti akan bareng kan. Jadi aku sih masih santai. Pada saat dia udah mau bener menikah, waktu Atta datang, Pi, aku mau nikahin Aurel, itu langsung aku oke. Oke. Terus aku nanya orang, Kak gimana Kak? Ya terserah Pipi. Loh, terserah Pipi, aku bilang. Bukan begitu, kamu gimana? Ya udah, aku sih ya mau nikah sama kata kepinginnya gitu. Pipi gimana? Ya udah kalau kamu seneng, oke, go. Oke. Cuman ya gimana ya, namanya Berat. anak. Soalnya aku nggak akan lihat lagi, karena aku kan nggak bangun pagi selalu ada Aurel, berisik lah orangnya, kan dia berisik kalau di rumah. Iya bener. Terus kalau diskusi dia itu yang berani debat sama aku. Apapun dia nggak suka dia bisa ngomong. Nggak bisa Pipi begitu, nggak begitu. Dia tuh. Kalau Azriel kadang-kadang masih enggak, tapi kalau kakak suka ngomong begitu. Jadi aku gila. Kalau Kehilangan. ibu gimana? Sekarang kan Eva udah dilamar kemarin. Itu pacarannya lama. Ibu udah tahu dari 5 awal. tahun. Dari awal tahu. 5 tahun. Oh. Hampir 5 tahun kalau nggak salah ya. 5 5 tahun baru kemarin. Jadi Demas itu ya udah kayak anak sendiri. Oh. Karena udah saking lamanya, hampir tiap hari ketemu. Eva itu tinggal sama ibu. Iya. Oke, berarti Iya, tahu jadi perjalanan itu. Iya, hampir tiap hari kan ketemu Demas. Jadi udah kayak anak sendiri. Gitu, dan lihat dinamika di antara mereka, dua-duanya musisi. Oh, Dimas tuh main apa sih? Dia mah multi talented ya. Dia sebenarnya dia drum, tapi semua dia bisa. Dia produce, dia Oh, bisa cocok main. dong sama Eva. Iya cocok Cocok banget. Semua album kan yang mereka kerjain kan selalu berdua gitu. Oh, Terus ada studio di rumah. Ya gitu deh, mereka tuh saling mengisi. Apapun itu mereka saling mengisi. Aku lihat dari mereka gitu. Jadi waktu Demas kemarin nanya mau bikin surprise itu untuk Eva, pasti Ngomong dulu ke ibu. Iyalah, ngomong dulu dong. Kan biasanya suka yang enggak ya, tahu-tahu. Ya ini ya gitu kan, biasanya kan harus ngomong dulu atau surprise, dan ngelamarnya kan dia ngasih cincin gitu. Menarik gitu. Berlutut gitu. Jadi agak ke barat-baratan, tapi ketimurannya tetap ada karena nanya dulu. Jadi ada skenarionya juga, ibu ngomong begini nanti yang lamar Eva ya gitu. Karena gitu, Mas, kita ngapain nih besok? 2 hari lagi Eva ulang tahun. Ngapain? Dia masih diem gitu, kayak mukanya lagi kemana-mana. Mas, kita mau ngapain nih ulang tahun Eva? Jadi gini katanya gitu. Aku lagi sabar kayaknya aku lihat. Kayak aku lihat si Dimas tuh orangnya sabar banget. Iya. Aku tuh ada rencana nih ulang tahun Eva. Boleh nggak? Aku langsung gitu. Kenapa? Mau ngomong apa? Aku tuh mau ngelamar Eva. Terus gini. Pas lagi gini, Eva keluar dari kamar. Jadi begini. Terus
Oke. Demas gimana? Terus di dalam tuh kan pengen loncat-loncat, makanya seneng banget tuh, pengen nangis apa, cuman nggak bisa Eva keluar kamar. Oh jadi ibu itu sebenarnya udah mengharapkan juga Eva dilamar sama Dimas. Bukan mengharapkan, tapi ya one day pasti akan. One day pasti akan ke sana. Akan ke sana gitu. Tapi pas hari ulang tahun ya nggak nyangka gitu, karena nggak pernah ada pembicaraan ke situ, mereka nggak pernah sama sekali. Gitu. Masa dulunya masa ya 1 tahun sebelum, 5 bulan sebelum nggak diskusi sama? Nggak ada. Wah surprise bener dong. Sejak kapan kamu rencanain ini? Sebenarnya sejak tahun lalu katanya. Udah memang serius mau melamar Eva? Yes, gitu. Tapi dia rahasiakan. Anyhow ya gitu. Ibu senang banget sama Dimas? Iya udah kayak anak sendiri. Udah itu penting banget. Karena memang harus begitu. Gitu, harus begitu. Udah senang banget, udah happy banget. Berarti ntar lagi ditinggal dong sama Eva? Mudah-mudahan enggak. Iya dong, kan pasti ikut Dimas dong. Ibu sendirian dong di rumah. Ini kan bener pertanyaan gue, salah gak sih? Kan bener kan? Mau sendirian terus. Siapa? Ibu. Sofi mau kan sendirian. Ada Manu, ada adekku ya. sama aku. Oke, ada berarti ada anjing 6. Ya tahu lah, udah fotonya udah pernah lihat, udah gak usah dijelasin kalau itunya. Ya bukan ada itunya. Di belakang. Bukan dan itunya. Ada sepi. Memang sepi, rame. Ada sahabatku Rara, anaknya ada 2. Itu udah kayak anakku sendiri. Ngerti? Rame itu kan rame luarnya. Hah? Tapi sepi dalamnya enggak? Enggak sepi. Enggak pernah sepi dalamnya. Kan ngurusin orang, ini guru gimana bisa sepi kalau mesti ngurusin orang tiap hari? Bener gak? Bukan cuma ngurusin. Ya emang kan melakukan sesuatu selalu sepenuh hati kan. Gitu. Oh berarti senang sendirian? Aku sih nggak ada masalah. Oh iya? Maksudnya untuk saat ini, apalagi sekarang lagi mempersiapkan perkawinan Eva, itu kan euforia berbeda juga kan, something different to look forward to untuk tahun depan. Anaknya samanya menikah ya. Iya, masih kan? Ada Manu kan. Gitu ya. Tapi gini ya Nang. Tahu-tahu ibunya dilamar, kan keren ya. Bener kan? Ini kayaknya gue harus usul nih kayaknya sama Abdi. Semua orang. Gue usul nih kayaknya. Ini orang. Kan Abdi sahabatku, ibu tahu aku sama Abdi tuh udah kayak apa? Hah? Kan boleh dong aku ngomong sama Abdi. Gini. Usul gitu, bro. No comment deh kalau gitu. Bro, Sofi, gue kenal baik, gue sahabat juga. Lu kan sahabat gue. Kalau sahabat sama sahabat harus itu menikah, kan harus menikah karena alasan yang benar ya, bukan karena takut kesepian gitu. Jadi, iya kan awalnya kan banyak, Bu. Iya, cuman kalau menikah itu kan harus karena benar-benar menemukan seseorang yang belum pernah menemukan berarti. Sampai dilamar gitu loh. Maksudnya gitu kan. Lo gak, tapi kan ada dong sekarang dong. No comment deh. No comment. Aku mau no comment. Oh ya gak pikir ke situ. Gak pikir kawin. Kenapa sih orang iya, lo bukan. Terus kalau gua kawin terus lo mau apa? Lo ya seneng aja sebagai temen iya kan. Sih. Hah? Ya seneng dong. Seneng apanya? Lo ya seneng aja kan. Ya seneng kan bisa dalam berbagai macam cara. Bisa. Aku tuh gini. Gimana? Fast forward, Sofi Lachuba tuh inginnya masa tua itu aku mau pulang kampung. Mau balik ke Jerman? Iya, pengennya. Untuk sekarang ya. Untuk sekarang gitu. Tapi kan kenapa? Kan Indonesia udah bagus. Apanya? Udah enak. Iya, untuk sekarang ya di Indonesia. Apalagi ntar lagi Eva menikah terus punya cucu. Kan berarti cucu pertama dong. Iya, Eva sama Demas suruh ikut ke Jerman, pindah ke sana. Maunya ibunya emang Dimas mau gitu kan, nggak mau juga dia udah seru di sini. Dimas sayang loh sama aku, terserah apa. Ya nggak bisa, ini berarti ibu menguasai anaknya nih gimana ini? Ini kan enggak dong, kasihan Eva dong. Enggak. Eva coba karirnya sekarang kemarin lagi bagus-bagusnya Eva. Iya. Sangat bagus Eva itu. Iya. Mulai kecil aku tahu. Wah, akhirnya bener nerusin gitu. Iya, keren iya loh kan, kita waktu zaman Nebula kan gitu kecil. Iya lucu waktu lulus SMA waktu di LA itu kan dia nanya, "Mam, aku kuliah apa ya?" Pengen psikologi. Hah? Kamu di LA loh?
music school dong. Gitu. Oke. Ya udah, kamu jadi musisi aja, ngapain mikir yang lain-lain. Tapi emang ibu mengarahkan Eva jadi seniman? Seniman musik? Enggak, sih. tapi emang itu membiarkan. Iya, Tapi dan dia sangat passionate dari kecil kan, dia passionate banget sama musik gitu. Bapaknya Indra Lesmana ya mau gimana? betul. Masa jadi pembalap kan nggak mungkin, ya kan? Enggak, ini si Rijal bapaknya apa jadi apa dia? Gak jelas malah. Itu jadi pengennya sih one day kalau udah retire maunya balik. Justru mau balik ke Jerman? Maunya balik ke Jerman gitu, karena mungkin lahir di sana ya udah. Tuanya mau di sana. Tapi kan Tuanya mau di sana karena Manu rencananya mau kuliahnya di Jerman. Oh. Gitu. Dan itu sebentar lagi sih, 2-3 tahun lagi gitu. 2-3 tahun lagi berarti Sofi ini kalau dibilang tinggal 2-3 tahun lagi hidup di Indonesia. Enggak juga. Kasian Cuman dong. siapa tahu kan dia lanjut di sana. Maksudnya kerja atau ketemu jodoh gitu. Terus ibuku kan di sana, dia sendirian. Sekarang? Mm-mm. Oh, mami tuh di Jerman sekarang? Mami di Jerman. Oh. Gitu. Nanti siapa yang ngurus? Gitu. Ketiga ada sepupuku tuh kita tuh udah deket banget dari kecil gitu. Jadi dan dia nggak punya anak. Jadi ya enak juga sih gitu. Jadi besok maunya tuanya di Jerman sendirian. Itu kan rencana ya. Alam kadang-kadang menggagalkan rencana kita. Ya udah ikut flow aja lah. Ikut flow aja. Ya kan kita kan selalu gitu merencanakan sesuatu terus tiba-tiba jadinya beda. Tapi ya udah kita ikutin aja. Tapi gitu. Tapi untuk menikah enggak. Tidak ada rencana. Tapi mau tidak kan? Ada obrolan tidak. Iya, tapi mau kan? Mau menikah. Ya kalau misalnya ketemu yang diharapkan Sofi itu kayak apa sih cowok? Ketemu soulmate dan soulmate, soulmate-nya itu yang kayak apa merasa tidak bisa hidup tanpa kita dan akhirnya melamar ya why not? Makanya tapi kalau itu tidak terjadi kan ya enggak. Kan pertanyaannya ini sebenarnya gue udah hint ya Anang yang masih nggak terima loh. Ini kan udah hinting, udah ini loh Nang. Ini loh, this is what's happening at the moment. Ya enggak. Kan aku lihatnya ya Sofi udah bukan pengalaman, udah 2 kali. Ya kan, udah tahu dong bahwa laki-laki itu harus kayak gini yang gue cari supaya aku bisa sampai tua bersama dia membagi hidup. Laki-laki itu harus maksudnya? Iya, laki-laki yang bisa bener-bener sama aku tuh harus begini yang A B C D gitu. Ya gitu. Masih belum menemukan masa. Kan kita tahu kan kalau kita dalam nobody's hubungan perfect. kan, ya nobody's perfect menerima perbedaan itu gitu. Yes. Tapi ada beberapa hal yang udah fundamentally nggak bisa cari jalan tengah gitu. Wah, jalan tengah aja susah gimana ya? Gitu. Walaupun misalnya cocok ya, tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang ya pasti kan orang nggak mungkin cocok. Justru menikah itu karena perbedaan itu yang menarik. Kalau sama ya jangan ada challenge. Jangan ngomong ke gue, ngomong ke temen lo. Oh oke, ntar gue ngomong deh. Gitu aja udah. Jadi ntar aku siap. Gara-gara Sofi kayaknya trending. Enggak lah. Ini serius Bu. Apanya yang Ya enggak sih. Apanya yang serius? Apa coba kasih tahu apa? Pokoknya kita siapin harus ada ya. Nah, di situ kita siapin waktu ya. Harus kita omong sama Abdi. Ini menarik nih. Enggak lah, enggak penting. Maksudnya enggak penting untuk hayalak ramai gitu. Udahlah. Iya. Oh. Enggak, jangan asumsi lagi. Ibu tuh pernah deket sampai pernah menjadi kayak jubir apa aku bilang dengan Ahok waktu politik. Ibu senang dengan politik. Karena ibu itu baca buku aku tahu. Tadinya kepikiran pikirannya luas banget. Tadinya kepikiran emang suka sama politik karena kan dari keluarga politik juga. Iya, bapak kan. Kakek dulu salah satu pendiri Masyumi. Makanya. Anggota MPR juga. Terus jadi dubes di Middle East. Ya gitu deh. Iya. Itu ada itu cerita aku udah baca. Sofi sendiri senang gak politik? Tadinya kepikiran ya udah deh mau meneruskan gitu. Apa? Kan punya kapasitasnya. Tapi ternyata politik itu terlalu politik. Untuk aku nggak bisa untuk karakter aku akan kalau, sulit sekali untuk. Tapi kalau ibu politiknya kayak ibu tuh kan paling seneng kalau
Mungkin bikin dubes bantu ya. orang ini. Mungkin kalau jadi dubes itu that would be something that I really wanna do. Tapi ibu senang politik gitu. Setelah terjun langsung Waktu dengan Ahok. ya setelah terjun langsung terlalu banyak intrik lah, terlalu banyak. Ya kan ada istilah tidak ada kawan dan lawan abadi ya kalau Tidak ada. dalam politik. Semua adalah tujuan. Semua adalah opportunistic. Pokoknya tujuan bareng ya jadi. Meskipun musuhan tujuan bareng jadi lagi. Itu yang agak berat. Itu nggak berarti nggak Karena cocok. misalnya waktu pada saat Pak Ahok, ya kan jadinya kesel kan sama beberapa pihak gitu kan. Karena Sampai kan sama waktu itu teman kan juga. Agak perang enggak ya sama siapa aja gitu. Cuman terus orang bilang udah soft, nanti juga jadi kawan lagi tergantung iklimnya aja. Betul. Gitu. Ya. Hah nggak bisa nih seumur hidup gue yang blacklist gitu kan. Baper. Lebih baper. Baper gak bisa di politik baper. Iya Beneran. makanya nggak bisa terlalu ya itu. Kalau bahasa SMP-nya terlalu baperan kalau Iya. untuk dalam Dimasukin nggak gitu. bisa. Nanti pada saat pembahasan satu tujuan lagi untuk kemasyarakatan, ya dia harus gabung lagi. Iya, ya itu mungkin Benar lebih mementingkan ya kan, kebutuhan kalau masyarakat. gitu kan kita nggak bisa, kita kan harus tahu sifat asli orang ya untuk menjadi dekat ya, Iya. gitu. Ini kan akhirnya orang nih sifat aslinya yang mana ya? Sebenarnya orangnya seperti apa ya? What is your apa sih filosofi hidup lu tuh seperti apa sih? Kalau lu bisa ke kiri, ke kanan, ke kiri bisa. Kalau dia besok ingin ke sana membahagiakan lagi, orang, ke sini enggak, ini bahagian diri sendiri. enggak dong. Iya dong, ini kan buat tujuan sendiri. Kok bisa? Menurut gue. Oh. Menurut aku nggak semua begitu. Mungkin Anang nggak begitu. Ya kan emang tujuannya adalah untuk rakyat. Memang banyak pengorbanan yang kita harus lewatin. Which is nggak boleh selfish gitu. Tapi kan nggak semua begitu. Iya. Nggak semua bisa begitu. Tapi siapa yang waktu itu tahu-tahu ngajak ibu, tahu-tahu bisa bareng sama Ahok gitu? Apa kemauan sendiri atau Ada temen. ada yang memang ada temen yang ngajakin gitu untuk apa gitu. gara-gara terus Banyak Ahok belajar jadi- juga ya gitu kan waktu itu sama Nasdem gitu dan orang yang Iya dekat mana Nasdem. Iya. Aku dengar juga Iya. ibu udah mau Gitu, sama- dijadikin Nasdem. iya sama Bang Victor. Iya betul. Gitu. Dan banyak belajar di situ gitu. Banyak belajar di situ, banyak diajarin gitu. Tapi ya aku juga lihat ya kayaknya ini nggak sesuai sama apa yang Kalau udah deket sama Nasdem, kenapa nggak ibu mempropos hari ini lewat Bang Victor? Bang Victor kan cukup luar biasa hari di politik. Untuk ibu masuk ke dubes. gitu ya. Nggak tahu juga mau jadi dubes, am I capable or not? Gitu. Tapi kalau ngelihat keluasannya Sophie bergaul, pikirannya, Pengen mampu. gitu dubes di Vienna gitu, di Austria gitu kan. Ibu bisa itu bahasanya. bahasa coba. Bahasa bisa, bahasa Bisa, Jerman, Jerman. bahasa Austria ya kan sama aja gitu. My favorite city is Vienna. Oke. Gitu. Bahasa Inggris jago. Bahasa Inggris ya. Jago. gitu. Bahasa Jerman jago. Diplomatis yes, sangat. Karena tahu. emang it's about gitu. Ya, bisa banget. Ya gitu. Mungkin karena emang lihat kakek dari situ juga jadi pengen. Ya tapi lihat nantilah. Nggak boleh banyak ngomong Kalau terus diskusi tentang hal-hal kayak politik apa ini sekarang siapa yang paling sering diajak ngomong? kan. Politik. Sekarang nggak begitu ini sih. Nggak terlalu, lebih baca buku-buku yang soal lingkungan atau apa gitu. Nah itu memang dari dulu senangnya begitu kan? Iya. Soal lingkungan atau novel yang bagus gitu. Pottery sekarang lebih banyak apa waktu Iya kan ibu tuh baca senang, semua senang. Kenapa nggak nulis? beda. Ternyata beda. Walaupun Kok suka bisa? baca. kalau Kayaknya disuruh dulu nulis di nggak lagu-lagunya waktu Mampir Baru Mas Indra pernah bikin lirik. bisa. Iya. Setauku. Iya. Pernah ada Pernah, lagunya iya, aku iya. ingat. Ada beberapa emang Iya kan? tulis lirik ya. B aja sih. Liriknya. Iya, tapi Enggak, it's dengan- not like Mira Lesmana gitu. Oh Tapi ya. tapi ya. Kan orang punya ciri dong. Iya, mungkin karena emang aku kan picky banget sama buku gitu. Kalau misalnya udah jelek di chapter 1, nggak aku terusin gitu. It has to be, literaturnya harus bagus banget gitu. Jadi mungkin karena itu, jadi nggak mungkin aku bisa menjadi seorang Herman Hesse, nggak mungkin aku bisa menjadi seorang penulis-penulis itu. Aku tahu gitu, bukannya aku mengecilkan diri aku, tapi ya kan nggak mungkin. Tapi standar aku tuh udah di situ. Iya kan mulainya dari kecil dulu baru gede. Emang pengen sih tulis buku, Iya. like
Kayak perjalanan seorang Sofi sendiri aja dibikin itu. Mulai dari pertemuan dengan Indra, kalau aku ingat itu kan terus tuh Sofi. Mulai masuk ke dunia musik dan akhirnya bikin itu. Ya kan. Bukan. Iya bukan. Betul. Yang aku tahu kan kelihatannya disitulah Sofi bikin album duet dengan Lesmana waktu itu, akhirnya Sofi tahu masuk ke penyanyi Indonesia, akhirnya pernah bisa sampai duet dengan seorang legenda musik Indonesia Chrisye dan seterusnya, pernah nyanyiin lagu Dewa, akhirnya bisa laku berduet dengan Chrisye. Itu kan kasusnya tinggi banget. Emang ada yang mau tahu? Tapi yang sebelumnya juga seru loh, dari kecil sampai pindah ke Indonesia kan seru juga. Keluarga dari mana, apa gitu. Yang paling dikeselin Mas Sofi sampai hari ini tuh apa sih tentang Sofi sendiri? Enggak bener, ini aku mau tahu. People pleaser. Apa itu artinya? Mau nyenengin orang lain aja. Sampai lupa diri sendiri. Jadi sampai Sofi sendiri nggak tahu bahwa gue kesel banget dengan apa yang gue lakuin. Oh, specifically? Iya. Oh. Kegagalan apa atau yang bikin Sofi gila ngapain sih gue begini? Oh, nggak ada. Gak mungkin. Dia sendiri sudah gak mungkin, gak ada. Semua seneng. Aku bilang gak ada yang gue kesel. Ya enggak, aku kan kepingin tahu seorang Sofi dong. Gak ada penyesalan, gak ada. Jadi sekali. Semua yang sudah berjalan ya sudah. Iya. Itu sudah lewat. Iya. Kegagalan kan selalu ada. Kegagalan selalu ada. Iya, dan tapi itu kalau udah pengalaman hidup. Itu jadi penyakit. Gak ada sama sekali. Wow, hebat. Kesalahan banyak. Ya orang salah kan biasa. Kesalahan banyak. Menurut ibu kan salah itu biasa kan? Iya, tapi ya diusahakan untuk nggak salah lagi gitu. Tapi ya tetap aja selalu. Kalau nggak pernah buat kesalahan kan udah nggak lucu juga kan? Ini kan. Nggak pintar juga kita. Iya, kalau nggak ada pembelajaran lagi kan kita udah nggak perlu hidup lagi. Udah dipanggil sama yang di atas. Waktu Eva terus dilamar, berarti kan sudah jenjangnya sedikit lagi nih. Jenjang mau menikah. Iya. You know? Yang disampaikan Ibu Eva. Nggak mungkin karena udah dari kecil kan sama Eva kan kita nggak pernah pisah. Jadi kata-kata apa sih namanya itu kata-kata apa? Pesan-pesan itu kan hampir tiap hari itu ada. Dari dia kecil, dari dia remaja gitu. Kayak kemarin Aurel waktu udah mau menikah sama Atta itu sehari 2 hari itu yang namanya Asanti sama Aurel itu gak bisa diganggu. Itu ngobrol tuh mereka. Dia aku kasih ruang berdua ngomong. Karena memang akan nanti abis itu Bunda gak boleh ganggu Aurel. Cuma kan aku kan dari kecil gak pernah pisah sama Eva. Iya kan abis ini kan langsung dia sama suami. Apa yang perlu aku bicarakan sebagai seorang ibu itu udah aku bicarakan dia dari kecil. Jadi udah nggak ada yang harus diomongin lagi. Nggak perlu ada pesan lagi, nggak perlu ada apa-apa lagi. Dia udah tahu. Dia udah tahu. Apa yang dia harus lakukan. Iya, dan apa yang tidak dilakukan melihat ibunya gagal 2 kali kan dalam pernikahan dan dalam dunia romance gitu kan. Yeah. Jadi mungkin dia lihat itu, mama tuh begini, mungkin ada gitu. Mom is not perfect, tapi dia belajar dari itu gitu. Tapi jadi nggak pernah gitu ya, Eva kamu tuh harus gini. Enggak, pesanku cuman santai aja, Eva. Just santai. Santai gitu. Jadi relax. Gitu, jangan terlalu dipikirin apa-apa. Ya, let it flow aja. Ikutin air aja. Let it flow aja. Wow. Makanya ibu jadi awet muda. Kenapa Sofi itu awet muda? Bukan masalah perawatan, bukan masalah apa. Dia punya filosofi hidupnya bahwa ya udahlah apa yang terjadi ya udah deh. Iya. Gitu kan? Tapi kalau lagi kerja. Kalau lagi tahu kerja, zaman dulu waktu Nebula coba mulai ngurus artis, nyiapin waktu kita bikin model Indonesia dulu itu. Itu semua yang ngurus urusan 10 cewek dulu itu ibu loh. Aku tahu banget. Iya kan waktu model Indonesia. Ya kan masih ingat gak itu dulu ya orang-orangnya? Dewi oke, masih eksis kan Dewi, Sandra, Karina sering ketemu. Karina terakhir ke Bali ketemu. Oke, Karina. Udah. Wanda Hamida. Ada beberapa yang Dominic. Siapa lagi ya?
Banyak, ini kan ada 10. Iya ada 10. 10 loh artis Seneng model. lah kerja. I love working. Gak bisa bayangin cuma di rumah terus I love working. jadi housewife gitu. Makanya sekarang Nggak ini. berjuang lagi kepingin jadi produser. Sekarang lagi jadi produser. Sekarang udah lagi proses ya, creative producer. One of the creative producer. Lagi jalan, lagi syuting hari ini. Belum, syutingnya awal tahun depan. Awal tahun depan syuting, tapi semua udah OTT-nya udah siap, udah bikin Yes. memang udah jalan. Iya, Berapa episode? Sudah jalan 8 episode. 8 episode dulu. 8 episode. Habis itu mau ini lagi. Terus habis itu syuting series aku sendiri yang aku main. Tapi bukan aku yang produce. Terus kawinannya Eva. Nggak tahu deh habis itu. Aku nggak pernah planning jauh-jauh lah. Kenapa? Masa nggak terpikir? Pokoknya besok gue tuanya mau begini, gue nanti bisa disayang dengan suami gue. Nggak ada. Ya kalau kita rukun, kalau nggak rukun kan mendingan nggak usah. Kan bukannya rukun juga dari ibu kan? Kalau ibu selalu bikin rukun keluarga pasti jadi. Kayaknya kalau ibu yang bener rukun pasti rukun ya. Laki-laki kayaknya. Jadi salah aku. Loh, enggak. Ya, enggak juga loh. Aku tuh people pleaser loh. Aku selalu ingin menyenangkan. Buat aku tuh kalau aku masuk ke satu ruangan kan, aku tuh baca gerak-gerik orang, energinya kayak apa. Gitu. Misalnya bangun pagi nih. Yes. Bangun pagi, Eva keluar kamar, Manu keluar kamar, adikku. Itu tuh aku udah liatin nih satu-satu mukanya kayak apa ya hari ini. Oh kayaknya ada masalah gitu-gitu. Ini masalahnya apa ya? Aduh, aku bisa ngapain ya supaya mereka lebih enak gitu. Jadi kayak gitu Begitu? tuh. Iya, sampai pembantu pun aku perhatiin ini kenapa mukanya lagi gitu. Mbak, kenapa mukanya begitu gitu. Itu draining loh. Ya. Gitu. Apalagi kalau punya pasangan. Kan kita pengen menyenangkan dia ya. Itu bisa draining loh kalau misalnya pasangannya nggak. Iya betul. Nggak cheers up gitu. Iya. Aku bikin apa ya? What did I do wrong? Padahal nggak ada apa-apa sih. Cuman perasa. Iya. Jadi ibu itu perasa banget. Iya, itunya yang agak kadang-kadang mengganggu. Relationship. Iya, sehari-hari juga. Tuh. Ngomong Mas Sofi kayak gini ya. Senang ya udah ini menyenangkan tapi aku sekali. happy bisa Sofi yang lama-lama tahu-tahu mau datang di ngobrol asik. Tadi ada banyak omongan yang bagus, ada omongan yang harusnya bagus pokoknya ya. Kita tunggu tanggalnya ya. Jangan asumsi anak. Saya tidak, mendingan saya cuma aja ke sumbernya langsung. Iya, nanti aku tanya, nanti aku akan ngobrol sama sahabatku itu. Kadang-kadang nggak pengen ngomong di publik juga, Nang. Cuman kadang-kadang keceplosan juga aku. ya kadang-kadang no comment tiba-tiba. Emang aku tuh orangnya begitu. Makanya tadi di highlight judul ya. Aku tuh orangnya gitu. Terima kasih Bu Sofi udah hadir di sini. Benar-benar terima kasih. Suka Lumiere kan? Suka banget. Oke. Tim mana tim? Siapin Bu Sofi Lumiere untuk dibawa. Pernah ada satu hari makanya Lumiere terus loh sampai. Tadi disiapin dibawa. Oke. Guys, terima kasih ini perbincangan dengan Sofi Lajuba. Hah? Aku baik-baik kemana? Itulah ngobrol yang singkat tapi penuh arti dari seorang Sofi hari ini yang antara mau sendirian gak mau sendirian. Oke, bye. Bye.